Sesuatu sedang terjadi di Yerusalem, dan sebagian besar dunia bahkan tidak menyadarinya. Bagaikan bisikan dalam bayang-bayang waktu, tanda-tanda tampak di hadapan mata rohani, mempersiapkan panggung bagi sebuah peristiwa nubuat yang akan mengguncang fondasi dunia yang kasat mata maupun tak kasat mata. Kota suci itu yang diselimuti janji dan konflik selama berabad-abad berdetak bagai detak jam nubuat Tuhan. Mungkinkah mata manusia tidak siap melihat apa yang sedang disingkapkan di dunia rohani? Nabi Zakharia menyatakan dengan jelas dan khidmat, pada waktu itu kakinya akan berpijak di Bukit Zaitun yang menghadap Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga membentuk lembah yang sangat luas. Setengah dari gunung itu akan bergeser ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Zakharia 14:4. Sebuah nubuat yang tampak simbolis bagi mata jasmani, tetapi kini dikonfirmasi oleh sains dengan presisi geologis. Gunung suci itu terletak di atas garis patahan seismik yang aktif, sebuah retakan yang menunggu saat yang ditentukan Allah untuk menggenapi apa yang telah ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yerusalem telah menjadi pusat perhatian dunia. Surat kabar melaporkan ketegangan, negara-negara membahas perbatasan, dan para pemimpin mengupayakan perjanjian damai. Namun ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang spiritual, yang menggerakkan segalanya di balik layar. Bait suci ketiga. Sejak kehancuran bait suci kedua pada tahun 70 orang-orang Yahudi telah menantikan pembangunannya kembali dengan penuh semangat. Dan kini tanda-tandanya terlihat. Persiapan yang hening, jubah imam telah siap, perkakas telah dipulihkan, dan sapi-sapi merah, murni, tanpa cacat, telah tiba di tanah suci. Ini bukan sekadar tradisi. Ini adalah penggenapan harfiah dari firman nubuat. Janjinya jelas, bagi mereka yang tetap memperhatikan hingga akhir pesan ini, tabir akan terangkat dan kebenaran nubuat akan bersinar terang. Roh Kudus memanggil mereka yang waspada, mereka yang haus akan wahyu, untuk melihat apa yang ada di balik berita utama, melampaui analisis manusia. Sebuah urgensi membayangi kita, dan surga sedang bergerak. Biarlah mereka yang memiliki telinga rohani mendengarkan. Yerusalem tidak pernah hanya menjadi satu kota di antara kota-kota lainnya. Sejak zaman kuno, kota itu telah menyandang tanda keabadian di tembok dan bukit-bukitnya, seperti panggung ilahi yang dipersiapkan untuk tindakan terakhir sejarah manusia. Di antara tempat-tempat paling suci dan misterius dalam geografinya adalah Bukit Zaitun. Tempat nubuat bertemu dengan realitas ilmiah dengan cara yang menakjubkan. Zakharia Nabi Tuhan menyatakan dengan sangat tepat, pada waktu itu kakinya akan berpijak di Bukit Zaitun yang menghadap Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua, ke arah timur dan ke arah barat, sehingga terjadilah suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengahnya lagi ke selatan. Zakharia 14:4. Nubuat ini, yang disampaikan lebih dari 2,5 milenium yang lalu, tampak seperti misteri puitis hingga sains modern mengungkapkan kebenaran yang mengguncang fondasi ketidakpercayaan. Para seismolog dan geolog telah memastikan bahwa Bukit Zaitun terletak di atas patahan tektonik yang aktif. Ini berarti gempa bumi dahsyat di wilayah itu tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga akan segera terjadi. Dan guncangan ini menurut firman akan dipicu oleh kedatangan kembali anak manusia yang mulia. Konvergensi nubuat dan sains di sini tidak dapat diabaikan. Kitab suci tidak hanya mengantisipasi sebuah peristiwa besar, tetapi juga secara langsung menghubungkannya dengan momen yang paling dinantikan dalam sejarah penebusan, kedatangan Yesus Kristus yang nyata dan penuh kemenangan. Di gunung inilah ia naik ke surga, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-12, dan di tempat yang sama inilah kakinya akan kembali menginjakkan kakinya. Ini bukan kebetulan, ini adalah penggenapan ilahi. Ketika para malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Mereka menunjuk pada realitas yang nyata, kasat mata dan nyata. Bumi akan berguncang, langit akan terbuka, dan gunung itu seperti seorang hamba yang taat akan terbelah di hadapan penciptanya. Namun, masih ada lagi. Terbelahnya Bukit Zaitun ini bukan hanya akan menjadi demonstrasi kuasa,
tetapi juga persediaan yang penuh belas kasihan. Zakharia melanjutkan, "Maka kamu akan lari melalui lembah pegununganku, sebab lembah pegunungan itu akan mencapai Azal. Kamu akan lari seperti kamu lari dari gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Maka Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersamamu." Zakaria 14:5. Lembah yang akan terbuka akan menjadi jalan keluar bagi orang-orang beriman, sebuah perlindungan profetik di tengah penghakiman yang akan menimpa bangsa-bangsa. Gunung yang sama yang sekarang berada di bawah pengawasan ilmiah akan segera menjadi epicentrum pergerakan langit yang akan mengubah arah dunia. Panggung telah disiapkan, pengukuran seismik telah dilakukan, peta tektonik telah digambar. Dan meskipun banyak yang mengabaikan tanda-tandanya, langit dan bumi masih menanti. Yerusalem menghembuskan keheningan yang syarat dengan nubuat, seolah-olah batu-batu itu tahu sesuatu akan terjadi. Mata rohani yang terbuka melihat yang tak terlihat di balik yang terlihat. Dan wahyu ini memanggil kita untuk waspada, bersiap, dan kudus. Di tengah perdebatan politik, sains, dan agama, firman Tuhan tetap teguh, tak tergoyahkan, bagaikan jangkar di tengah gejolak sejarah. Bukit Zaitun mengingatkan kita bahwa rencana ilahi terus berjalan dengan presisi. Tak ada guncangan yang terjadi secara kebetulan. Tak ada peristiwa yang terjadi secara acak. Segala sesuatu mengikuti naskah nubuat yang dirancang oleh Tuhan sendiri sebelum dunia dijadikan. Yerusalem saat ini tidak hanya berada dalam gejolak politik. Kota itu berdenyut dengan tanda-tanda akhir, menyerukan penebusan, bersiap menyambut Dia yang akan datang dengan kuasa dan kemuliaan besar. Dan disinilah misteri menjadi wahyu. Gempa bumi yang akan membelah gunung itu bukanlah awal dari kekacauan, melainkan tanda berakhirnya tirani kegelapan. Gempa bumi itu akan menandai kembalinya Sang Raja, dan setiap mata akan melihatnya, bahkan mereka yang telah menikamnya. Konvergensi antara sains dan kitab suci, geologi dan teologi merupakan salah satu bukti terbesar bahwa hari-hari yang dinubuatkan Yesus dalam Matius pasal 24 sedang digenapi di depan mata kita. Alam mengerang, bumi berguncang, dan jam nubuatan berada di menit-menit terakhirnya. Bukit Zaitun bukan sekadar tempat bersejarah. Bukit itu adalah titik pertemuan antara surga dan bumi, tempat yang tak terlihat akan menyentuh yang terlihat, dan tempat anak domba akan kembali sebagai singa. Di balik berita-berita tersebut, ketika mata dunia tertuju pada konflik dan ketegangan politik di Yerusalem, terdapat benang merah yang tak terlihat namun kuat yang menghubungkan segala sesuatu yang terjadi dengan wahyu nubuat kitab suci. Apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar pertikaian teritorial atau agama, melainkan pertanda konfrontasi kosmik yang telah dinubuatkan oleh Allah. Nabi Yoel dibimbing oleh Roh Kudus menyatakan dengan sangat jelas, "Sebab sesungguhnya pada waktu itu dan pada waktu itu, ketika aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan semua bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat, dan di sana aku akan menghakimi mereka demi umatku dan milik pusakaku, Israel." Yoel 3:1-2. Panggilan ilahi untuk penghakiman ini bukanlah simbolis, melainkan harfiah. Yerusalem akan menjadi tempat perang terakhir, di mana bangsa-bangsa di bumi akan bersatu melawan Israel, hanya untuk kemudian menyadari bahwa mereka telah menempatkan diri mereka pada jalur tabrakan langsung dengan Allah sendiri. Zakharia menggemakan penglihatan yang sama ini dengan ketepatan nubuat. Sesungguhnya, aku akan membuat Yerusalem menjadi cawan yang mengejutkan bagi segala bangsa di sekitarnya. Pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu beban bagi segala bangsa. Semua orang yang mengangkatnya akan dihancurkan. Zakharia 12:2-3. Saat ini, Yerusalem sudah persis seperti itu. Beban yang tak tertahankan bagi bangsa-bangsa. PBB, para pemimpin negara adidaya, organisasi diplomatik, semuanya mencoba dengan sia-sia untuk memecahkan masalah Yerusalem. Tetapi yang gagal mereka pahami adalah bahwa masalahnya bukan geopolitik, melainkan spiritual. Kota yang coba dibagi oleh dunia adalah kota yang telah dipilih Allah sebagai tempat tinggalnya yang kekal. Mazmur 132:13-14. Setiap upaya pembagian kembali, setiap tekanan internasional, setiap perjanjian damai yang mengecualikan Tuhan semesta alam akan ditolak oleh surga.
Dalam kitab Wahyu, perang ini mencapai klimaksnya, dan aku melihat 3 roh najis seperti katak keluar mendapatkan raja-raja di bumi dan seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa, dan mereka mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Wahyu 16:13-16. Inilah hubungan terakhirnya. Yoel berbicara tentang lembah Yosafat. Zakaria berbicara tentang Yerusalem. Yohanes melihat Harmagedon. Semuanya bertemu pada satu titik. Bangsa-bangsa berkumpul untuk berperang melawan Allah dan yang diurapinya. Mazmur 22. Dan pemicu perang ini bukanlah minyak, ekonomi, atau ideologi, melainkan Yerusalem. Kota Daud akan menjadi pemicu nubuatan dari penghakiman terakhir. Apa yang sudah terjadi di Yerusalem saat ini, kerusuhan yang semakin besar di Bukit Bait Suci, perpecahan internal di Israel, aliansi yang bermusuhan dari negara-negara tetangga, dan tekanan internasional yang semakin besar, bukanlah peristiwa acak. Semuanya adalah tanda-tanda awal kelahiran yang diumumkan oleh Yesus dalam Matius 24:8. Konspirasi bangsa-bangsa melawan Yerusalem sedang berlangsung sepenuhnya, meskipun masih dalam tahap awal. Aliansi profetik sudah mulai terbentuk. Iran, Rusia, Turki, dan Sekutu Arab semuanya mengambil posisi geopolitik yang sesuai dengan peta eskatologis Yehezkiel 38 dan 39, perang Gog dan Magog yang akan terjadi di akhir zaman melawan pegunungan Israel. Apa yang dunia anggap sebagai konflik regional, surga anggap sebagai persiapan untuk hari Tuhan, dan pada hari itu tidak akan ada kenetralan. Anda akan berada di pihak anak domba atau melawannya. Nubuatnya jelas. Pada waktu itu Tuhan akan berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti pada hari Ia berperang pada hari pertempuran. Zakaria 14:3. Ini berarti Allah sendiri akan campur tangan, bukan melalui koalisi politik atau pasukan manusia, tetapi dengan kuasanya sendiri. Langit akan terbuka dan Dia yang menunggang kuda putih dengan mata bagaikan api yang menyala-nyala dan pedang tajam yang keluar dari mulutnya akan turun untuk menghakimi dan berperang. Wahyu 19:11-16. Dan kemudian Yerusalem, kota yang dihina, didiskreditkan dan diserang, akan ditinggikan sebagai ibu kota kerajaan 1000 tahun Kristus. Tuhan akan memerintah dari Sion, dan bangsa-bangsa akan datang kepadanya untuk belajar kebenaran. Namun sebelum ini terjadi, api akan datang, penghakiman akan datang, dan setiap langkah yang diambil terhadap Yerusalem hari ini sesungguhnya merupakan langkah menuju penggenapan nubuat ini. Dengan setiap perjanjian pemisahan, setiap serangan teroris, setiap penghinaan yang dilontarkan terhadap Israel, bangsa-bangsa sedang menandatangani hukuman mereka sendiri di hadapan pengadilan yang maha tinggi. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Yerusalem saat ini tidak dapat diabaikan oleh umat Allah. Kita tidak dipanggil untuk teralihkan, melainkan untuk menimbang-nimbang. Setiap berita utama adalah peringatan, setiap gerakan militer adalah terompet. Waktu untuk tidur telah berakhir. Sudah waktunya untuk memahami apa yang Roh Kudus katakan kepada gereja-gereja. Panggung sedang dipersiapkan, pengepungan semakin dekat, dan firman telah mengumumkan semuanya secara terperinci. Mengabaikan tanda-tanda ini berarti mengabaikan panggilan kewaspadaan yang Yesus berikan kepada kita. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Matius 24:33. Yerusalem adalah termometer nubuat umat manusia. Dan ketika mendidih, itu karena penghakiman sedang mendekat. Ketika bangsa-bangsa terjerumus ke dalam kekacauan, perpecahan politik, dan keruntuhan moral, sebuah sosok samar yang masih tersembunyi dari mata dunia sedang bersiap di balik layar untuk mengambil alih panggung global. Kitab suci menyebutnya manusia dosa, anak kebinasaan, si pendurhaka, tanduk kecil, binatang buas. Ia bukan sekadar pemimpin politik yang karismatik, ia akan menjadi perwujudan terakhir dari pemberontakan manusia terhadap Allah yang diilhami langsung oleh setan, dan kebangkitannya akan terkait langsung dengan Yerusalem. Alkitab dengan gamblang menyatakan, orang ini akan muncul di saat krisis global yang mendalam. Ekonomi, militer, dan agama menawarkan solusi yang menggoda, menyerukan perdamaian, tetapi mendatangkan kehancuran. Paulus menulis, karena rahasia kedurhakaan telah bekerja,
Hanya Dia yang sekarang menahannya sampai ia disingkirkan. Dan pada waktu itulah si pendurhaka akan dinyatakan, yang akan dibinasakan oleh Tuhan dengan nafas mulutnya, dan akan dibinasakan oleh Tuhan dengan cahaya kedatangannya. 2 Tesalonika 2:7-8. Misteri kedurhakaan ini sudah terjadi saat ini. Hal ini mendasari ideologi-ideologi yang mengingkari kedaulatan ilahi, agama-agama ekumenis yang merelatifkan kebenaran, dan gerakan-gerakan politik globalis yang mendambakan pemerintahan dunia yang tidak bertuhan. Antikristus tidak akan muncul begitu saja. Ia akan muncul dari suatu budaya yang sudah menginginkannya, dan titik pemicunya adalah Yerusalem. Daniel menunjukkan kepada kita bahwa pemimpin ini akan membuat perjanjian dengan banyak orang selama 1 minggu, 7 tahun. Tetapi di pertengahan periode tersebut, setelah 3,5 tahun, ia akan mengingkari perjanjian itu dan menajiskan bait suci. Daniel 9:27. Ini berarti bahwa perjanjian damai yang melibatkan Yerusalem akan tercapai, yang kemungkinan besar akan memungkinkan dimulainya kembali upacara kurban di bait suci, sesuatu yang tidak terpikirkan saat ini, tetapi semakin banyak dibicarakan oleh kelompok-kelompok agama di Israel. Pembangunan kembali bait suci ini bukanlah tanda kebangkitan, melainkan tanda peringatan. Yesus sendiri memperingatkan, "Karena itu apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan yang dibicarakan oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus, hendaklah pembaca mengerti, maka hendaklah mereka yang berada di Yudea melarikan diri ke pegunungan." Matius 24:15-19. Kekejian yang membinasakan adalah peristiwa yang spesifik saat Antikristus duduk di bait Allah, menyatakan dirinya sebagai Allah. 2 Tesalonika 2:4. Ini akan menjadi puncak penipuan. Orang banyak akan menyembahnya. Nabi-nabi palsu akan meninggikannya. Pemerintah-pemerintah akan mengikutinya, dan mereka yang menolak otoritasnya akan dianiaya, difitnah, dan dibunuh. Itulah awal dari kesengsaraan besar. Pemimpin ini tidak akan datang sendirian. Ia akan ditemani oleh sosok kedua, nabi palsu, yang akan menunjukkan kuasa di hadapannya dan melakukan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit. Wahyu 13:13. Ia akan meyakinkan penduduk bumi untuk menyembah patung binatang itu dan membangun sistem ekonomi yang dikendalikan oleh suatu tanda binatang yang terkenal itu. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, sehingga tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Wahyu 13:16-17. Sistem ini sedang dibangun di zaman kita. Teknologi identifikasi biometrik, mata uang digital yang dikendalikan oleh bank sentral, sistem pengawasan dan sensor global, semuanya mengarah pada skenario yang diprediksi oleh Yohanes 2000 tahun yang lalu. Apa yang tampak mustahil kini bukan hanya masuk akal tetapi juga sudah dekat. Yerusalem akan menjadi pusat godaan global ini. Kota yang seharusnya menjadi terang bangsa-bangsa, untuk sementara waktu akan menjadi takhta kejahatan. Antikristus akan membangun basisnya di sana, menipu bahkan banyak orang Yahudi dan orang Kristen nominal. Dunia akan memuji solusi damainya. Agama-agama akan bersatu di bawah jubah toleransi. Kultus-kultus kuno akan kembali di bawah panji spiritualitas universal. Namun, di balik penampilan persatuan itu akan tersembunyi roh Babel, pelacuran rohani, penyembahan berhala, dan penganiayaan terhadap orang-orang kudus. Wahyu 17 menggambarkan bangunan ini sebagai pelacur besar, perempuan berpakaian ungu, menunggangi binatang itu, mabuk dengan darah para martir. Tetapi mereka yang mengetahui kebenaran tidak akan tertipu. Firman Tuhan menyatakan, dan seluruh dunia heran kepada binatang itu. Tetapi mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia dijadikan akan menyembahnya. Wahyu 13:38. Dengan kata lain akan ada sisa yang setia. Mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, yang tidak akan tunduk kepada sistem ini. Mereka akan dianiaya, tetapi tidak dikalahkan. Mereka akan ditekan, tetapi ditopang oleh kasih karunia Allah. Mereka adalah para pemenang yang disebutkan dalam surat-surat kepada ketujuh jemaat. Mereka tidak akan mengasihi hidup mereka sampai mati. Mereka akan setia sampai akhir
menantikan kedatangan Kristus kembali dengan kemenangan. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Yerusalem saat ini bukan sekadar ketegangan politik, melainkan persiapan untuk manifestasi manusia durhaka. Setiap langkah menuju pemerintahan global, setiap kemajuan dalam mengendalikan massa, setiap langkah menuju pembangunan kembali bait suci, sedang membuka jalan bagi masuknya antikristus. Dan sebagai gereja, kita perlu waspada. Yesus tidak meninggalkan nubuat-nubuat ini untuk menakut-nakuti kita, melainkan untuk mempersiapkan kita. Dia berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Matius 24:4. Senjata terhebat antikristus adalah tipu daya, dan hanya mereka yang mengasihi kebenaran yang akan diselamatkan. 2 Tesalonika 2:10. Masa untuk netralitas rohani telah berakhir. Kita harus berjalan dalam kebijaksanaan dan kekudusan, atau kita akan ditelan oleh arus tipu daya yang telah melanda dunia. Yerusalem akan menjadi ladang tempat kebohongan, akan ditinggikan untuk sementara waktu. Namun Raja yang sejati akan segera kembali, dan ketika dia menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, topeng Mesias palsu akan jatuh, dan setiap mata akan melihatnya. Setelah pewahyuan dan pemerintahan antikristus, Kitab Suci menunjukkan kepada kita bahwa dunia akan memasuki masa kegelapan dan penindasan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yesus menyebut fase ini kesengsaraan besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, tidak, dan tidak akan pernah terjadi. Matius 24:1. Ini akan menjadi masa kekuasaan mutlak oleh binatang itu, agama palsu, dan penganiayaan terbuka terhadap orang-orang kudus yang maha tinggi. Daniel bernubuat, ia akan melelahkan umat yang kudus bagi yang maha tinggi, dan ia akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Daniel 7:25. Ini menunjuk pada periode 3,5 tahun penindasan yang hebat. Selama masa ini, tidak akan ada ruang untuk suam-suam kuku rohani. Mereka yang mengaku beriman kepada Yesus dan orang-orang Yahudi yang mengenali tipu daya Mesias palsu akan diburu, dibenci, dan dibunuh. Kitab Wahyu menyingkapkan dengan jelas bahwa naga setan akan berperang melawan mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 12:17. Penganiayaan ini tidak akan bersifat lokal, melainkan global. Akan ada sistem kendali, jaringan pengawasan teknologi, dan pemerintahan otoriter yang menyamar sebagai juru selamat. Mereka yang tidak tunduk pada sistem binatang buas itu akan dicap ekstremis, ancaman bagi perdamaian dan stabilitas. Namun sisa umat yang setia ini tidak akan bertekuk lutut. Wahyu 7 menggambarkan banyak sekali martir yang keluar dari masa kesengsaraan besar dan membasuh jubah mereka dalam darah anak domba. Mereka akan diganjar dengan kehadiran abadi di hadapan takhta Allah. Sementara itu, Israel akan diuji secara mendalam. Bangsa yang menolak Mesias sejati, yang membuat perjanjian dengan pemimpin palsu, akan dihadapkan dengan kebenaran yang pahit. Zakharia bernubuat bahwa 2 bagian bumi akan binasa, dan hanya 1/3 yang akan diselamatkan. Zakharia 13:8-9. 1/3 bagian ini adalah sisa umat beriman yang akan melewati api, disucikan, dan berseru kepada Tuhan. Zakharia juga menggambarkan momen krusial ketika seruan ini akan muncul. Aku akan mencurahkan roh kasih karunia dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Zakharia 12:10. Inilah momen pertobatan bangsa Israel, bukan sebelum masa kesengsaraan, bukan sebelum penderitaan, tetapi di puncak penderitaan, ketika segalanya tampak sia-sia, ketika Yerusalem dikepung dan pasukan antikristus akan menghancurkan segalanya, maka mata Israel akan terbuka. Momen ini digaungkan dalam sabda Yesus, "Kamu tidak akan melihat aku lagi sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Matius 23:39. Kedatangan Kristus kembali berkaitan dengan pertobatan Israel. Kota itu menolak Mesias, tetapi suatu hari nanti mereka akan menerimanya. Penderitaan akan membuka mata, penderitaan akan menghancurkan kesombongan, dan sebuah nyanyian baru akan muncul dari bibir umat yang tersisa. Hosana, diberkatilah dia yang datang
Inilah titik baliknya. Seruan umat Israel yang tersisa akan memicu campur tangan ilahi. Surga akan merespons. Langit akan terbuka. Namun hingga saat itu tiba, tungku api akan dinyalakan. Gereja sejati akan diuji. Dunia akan mencemooh iman. Orang-orang murtad akan bersekutu dengan binatang itu. Doktrin kemakmuran dan kemudahan akan runtuh. Orang percaya yang membangun di atas pasir akan terguncang. Hanya mereka yang membangun di atas batu karang yang akan bertahan. Dan disinilah kuasa kesetiaan dinyatakan. Dalam Wahyu 14, kita membaca, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka tidak akan menyangkal nama anak domba. Mereka tidak akan menerima tanda binatang itu, bahkan jika itu mengorbankan kebebasan, mata pencaharian, atau nyawa mereka. Dan sementara orang-orang kudus dianiaya, surga menyaksikan. Bagi setiap martir, bagi setiap saksi yang setia, Tuhan mencatat air mata mereka dan mempersiapkan mahkota mereka. Wahyu 6 menunjukkan jiwa-jiwa di bawah mezbah berseru, "Berapa lama lagi, ya Tuhan, sampai Engkau menghakimi dan membalaskan darah kami?" Dan Tuhan menjawab mereka, "Beristirahatlah sedikit waktu lagi, sampai genap jumlah rekan-rekan hamba dan saudara-saudaramu yang akan dibunuh seperti mereka." Ini menunjukkan kepada kita bahwa penganiayaan bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kepuasan. Penderitaan orang-orang kudus tidak dilupakan, tetapi memiliki bobot kemuliaan yang kekal. Lebih lanjut, masa kesengsaraan ini juga akan menjadi penghakiman bagi bangsa-bangsa. Allah akan membiarkan kerajaan-kerajaan yang menolak firman-Nya diserahkan kepada tipu daya, sehingga mereka akan menerima konsekuensi penuh dari dosa-dosa mereka. Cawan-cawan murka Allah akan mulai dicurahkan. Akan ada tulah gempa bumi, keruntuhan ekologi, dan tanda-tanda kosmik. Namun demikian, banyak orang akan menghujat nama Allah alih-alih bertobat. Wahyu 16:9. Inilah pengerasan terakhir. Inilah polarisasi terakhir antara terang dan gelap, antara kerajaan Kristus dan kerajaan binatang itu. Oleh karena itu, masa kesengsaraan besar bukan hanya masa penderitaan, melainkan masa pemisahan, pemurnian, dan penentuan. Gandum akan dipisahkan dari sekam. Kepalsuan akan dibuka kedoknya. Orang-orang beriman akan dimurnikan. Dan sisa Israel, setelah berabad-abad tercerai-berai dan tidak percaya, akan dikumpulkan, dimurnikan, dan dipersiapkan untuk menerima raja mereka. Dan di sini Elia penting untuk ditegaskan, gereja di akhir zaman tidak dipanggil untuk melarikan diri, melainkan untuk menang, untuk melawan, untuk mewartakan, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita seharusnya tidak takut akan penganiayaan, melainkan takut akan tidur rohani. Lebih buruk daripada mati demi iman adalah hidup tanpa iman. Dan seperti yang Tuhan katakan, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2:10. Setelah masa kegelapan, setelah pemerintahan antikristus, tipu daya binatang buas, dan masa kesengsaraan besar, Kitab Suci mengumumkan salah satu peristiwa yang paling mulia dan dinantikan dalam seluruh sejarah penebusan, kedatangan Yesus Kristus yang nyata dan agung ke bumi, bukan lagi sebagai hamba yang menderita, bukan lagi sebagai anak domba yang terdiam di hadapan para penggunting bulunya, melainkan sebagai singa dari suku Yehuda, Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, yang datang dengan kuasa dan kemuliaan besar untuk memerintah dan menghakimi bangsa-bangsa. Kedatangannya kembali ini tidak akan bersifat simbolis atau rahasia, melainkan akan bersifat harfiah, publik, dan tak tertahankan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, bahkan mereka yang telah menikam dia. Wahyu 1:7. Kitab Suci menegaskan bahwa dia akan turun tepat pada saat Israel dikepung, dalam keputusasaan yang mendalam, berseru memohon keselamatan. Nabi Zakaria menggambarkannya dengan tepat. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang menghadap Yerusalem di sebelah timur. Zakaria 14:4. Ya, gunung yang sama tempat dia naik ke surga akan menjadi panggung bagi turunnya yang mulia. Bala tentara binatang buas yang berkumpul untuk menghancurkan Yerusalem akan dikejutkan oleh kemunculan Raja Surga. Langit akan terbuka, dan dia yang setia dan benar menunggang kuda putih akan datang untuk berperang dalam kebenaran. Matanya akan bagaikan nyala api, dan dari mulutnya akan keluar sebilah pedang tajam untuk memukul bangsa-bangsa. Wahyu 19:10.
11:16. Dia tidak akan datang sendirian, dia akan datang bersama bala tentara surgawi, para malaikat yang mulia, dan, menurut banyak ahli, bersama orang-orang kudus yang dimuliakan. Pada hari itu, dunia akan mengalami guncangan geopolitik dan spiritual terbesar dalam sejarah. Kerajaan-kerajaan yang mencemoh nama Allah akan digulingkan, para penguasa yang bersekutu dengan binatang buas akan dihancurkan, antikristus dan nabi palsu akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Wahyu 19:20. Setan akan dibelenggu selama 1000 tahun. Wahyu 20:1-3. Kuasa kegelapan akan dihalau oleh kehadiran matahari kebenaran, dan musuh-musuh Israel yang mengepung Yerusalem akan jatuh di hadapan kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri akan berperang melawan bangsa-bangsa ini, seperti pada zaman dahulu kala, Zakaria 14:3. Namun, kedatangan Kristus kembali bukan sekadar penghakiman, melainkan juga penebusan. Ini adalah pemulihan. Ini adalah awal dari suatu masa yang baru, kerajaan milenium. Wahyu 20 menyingkapkan bahwa setelah mengikat setan, Kristus akan memerintah selama 1000 tahun di bumi. Periode ini bukan kiasan, melainkan harfiah, sebagaimana ditunjukkan oleh para nabi dan rasul. Yesaya menggambarkan masa ini sebagai masa damai, keadilan, dan pembaruan ciptaan. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing muda. Mereka tidak akan menyakiti atau membinasakan di seluruh gunungku yang kudus. Yesaya 11:9. Ini akan menjadi masa ketika senjata akan diubah menjadi alat pertanian, dan bumi akan dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Yesaya 2:4-11-9. Di kerajaan ini, Israel akan menduduki peran sentral sebagai bangsa imam. Janji-janji yang diberikan kepada Abraham, Daud, dan para nabi akhirnya akan digenapi sepenuhnya. Yerusalem akan menjadi ibu kota dunia. Takhta Daud akan diduduki oleh putra Daud. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, akan ada satu Tuhan saja dan namanya satu. Zakaria 14:9. Hari-hari raya Tuhan akan dipulihkan sebagai ungkapan ibadah universal. Bangsa-bangsa akan datang tahun demi tahun untuk menyembah Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun. Zakaria 14:19. Mereka yang tidak datang akan kehilangan hujan, artinya akan ada keadilan yang aktif dan langsung selama pemerintahan Mesias. Gereja yang dimuliakan akan berpartisipasi dalam pemerintahan ini. Wahyu 24 menyatakan bahwa mereka yang tidak menyembah binatang itu atau menerima tandanya akan hidup dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun ini. Ini menunjukkan bahwa para martir dan umat beriman akan dihormati, keadilan akan ditegakkan. Umat beriman yang dianiaya kini akan menjadi penguasa di kerajaan. Mereka yang dianggap sampah di dunia ini akan memerintah dengan tongkat kerajaan rohani di bumi yang diperbarui. Lebih lanjut, kerajaan milenium akan menjadi masa pewahyuan dan transisi yang progresif. Umat manusia, bahkan tanpa pengaruh langsung setan, akan tetap diuji. Pada akhir masa 1000 tahun, setan akan dilepaskan untuk waktu yang singkat dan akan kembali menipu bangsa-bangsa. Wahyu 20:7-9. Ini akan membuktikan bahwa masalah umat manusia bukan hanya iblis, tetapi juga hati mereka sendiri yang memberontak. Bahkan dengan pemerintahan yang sempurna, banyak orang akan tetap menentang sang raja. Namun kemudian penghakiman terakhir akan datang. Api akan turun dari langit dan menghanguskan para pemberontak, dan setan akan dilemparkan ke dalam lautan api selamanya untuk tidak pernah menipu manusia lagi. Segera setelah itu akan ada takhta putih besar, penghakiman terakhir bagi semua orang mati yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Kitab-kitab akan dibuka, kitab kehidupan akan diperiksa, dan mereka yang namanya tidak ditemukan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20:19. Inilah puncak penghakiman, penutupan waktu, dan pembukaan kekekalan. Dengan kekalahan kejahatan dan penghakiman yang sempurna, langit baru dan bumi baru akan datang. Wahyu 21. Yerusalem baru akan turun bagaikan pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Allah akan tinggal bersama umat manusia. Tidak akan ada lagi kematian, kesakitan, atau ratapan, karena segala sesuatu yang lama telah berlalu.
Kekekalan akan diresmikan dengan kebenaran, damai sejahtera dan kepenuhan. Takhta Allah dan Anak Domba akan berada di pusatnya, dan hamba-hambanya akan melayani Dia dan melihat wajahnya, serta memerintah selama-lamanya. Wahyu 20:2-3-5. Oleh karena itu, kedatangan Kristus kembali bukanlah akhir, melainkan awal yang sejati, harapan sepanjang masa, puncak penebusan, pemulihan segala sesuatu. Sebuah dunia baru akan lahir di bawah pemerintahan Raja Damai, dan semua orang yang setia sampai akhir akan berpartisipasi dalam kerajaan ini. Sang Raja akan datang, surga sudah bergerak, dan sekaranglah waktunya untuk bersiap. Mengingat semua yang telah diungkapkan, satu kebenaran muncul bagai lantunan nubuat. Kita berada di ambang kekekalan. Masa kasih karunia akan segera berakhir, dan tanda-tanda langit, bumi, dan bangsa-bangsa berseru bahwa sang mempelai pria sudah di ambang pintu. Ini bukan saatnya untuk bersikap acuh tak acuh atau kedangkalan rohani. Ini adalah saatnya untuk berjaga-jaga, untuk kekudusan dan untuk persiapan. Yesus tidak akan kembali untuk gereja yang tertidur, melainkan untuk seorang mempelai wanita yang berhias, kudus, dan tak bercacat. Lihatlah, mempelai pria datang, marilah keluar dan sambutlah dia. Matius 25:1. Pewartaan ini bergema hari ini dengan urgensi yang lebih besar dari sebelumnya. Kitab suci tidak diberikan untuk memuaskan rasa ingin tahu yang bersifat kenabian, melainkan untuk membangkitkan hati. Kitab Wahyu bukanlah kitab ketakutan, melainkan wahyu kemuliaan. Kitab ini menunjukkan kepada kita bahwa terlepas dari kekacauan yang akan datang, Allah memegang kendali atas sejarah. Tidak ada yang luput dari rencananya. Kejahatan akan dihakimi, binatang buas akan dihancurkan, setan akan dilemparkan ke dalam lautan api, dan Kristus akan memerintah dengan berdaulat, menggenapi semua janji yang telah dibuat sejak zaman dahulu. Jadi bagaimana kita akan hidup? Akankah kita terus bernegosiasi dengan dunia, bermain-main dengan dosa, dan tertidur secara rohani? Atau akankah kita berdiri sebagai penjaga di tembok Sion, memperingatkan, mengumumkan, berseru, siapkan jalan bagi Tuhan? Dunia berada di bawah kuasa si jahat, tetapi gereja tidak dapat menyesuaikan diri. Kita perlu menjadi terang di tengah kegelapan, garam yang memelihara dan membangkitkan dahaga akan kerajaan. Waktunya telah tiba untuk berhenti mempermainkan kebenaran abadi. Waktunya telah tiba untuk menyelaraskan hidup kita dengan kekekalan. Janjinya jelas. Lihatlah, aku datang segera. Wahyu 22:12. Dia akan datang seperti pencuri di tengah malam kepada mereka yang tidak siap, tetapi sebagai matahari kebenaran bagi mereka yang menantikannya dengan iman. Doa terakhir dalam Alkitab bukanlah untuk kesembuhan, kemakmuran, atau pembebasan, melainkan untuk kedatangannya kembali. Datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22:20. Semoga seruan ini menjadi denyut nadi roh kita, detak jantung kita, pusat keberadaan kita. Semoga kita hidup dengan mata tertuju pada kekekalan dan kaki kita teguh berpegang pada firman, karena Dia akan datang. Dia akan datang dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dia akan datang untuk memerintah. Dan berbahagialah mereka yang berjaga-jaga dan menjaga pakaiannya, agar mereka tidak berjalan telanjang dan aib mereka tidak terlihat. Wahyu 16:15. Semoga kita ditemukan setia, teguh, dipenuhi Roh Kudus, dan siap untuk hari Tuhan yang agung. Maranatha, Sang Raja datang.